Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, malam hari ini saya berkunjung dengan sahabat saya, Ustadz Haris Mekaningrat. Beliau adalah juga sahabat yang lama sekali saya lama sekali saya tidak berjumpa, dan kebetulan malam hari ini, malam Jumat Kliwon, saya bertamu dengan beliau di rumahnya beliau di daerah Cilongok ini, di daerah Pagaraji. Malam hari ini saya akan membahas tentang pernak-pernik malam Jumat Kliwon. Sahabat, Iya, iya, Den Cokro. Selamat malam, Den Cokro. Selamat malam. Waduh. Selamat berjumpa lagi ya Iya, sama aduh, lama saya. sekali kita, Mas Haris. Tahun berapa kita nggak ketemu? Biasa kalau Iya. malam Jumat Kliwon Iya, kita iya, dulu iya. itu Mohon maaf pergi ya, karena ziarah saya dan kesibukan saya dulu masih aktif. Alhamdulillah tahun 2018 saya sudah punya tugas, Bang Haris. Jadi saya bisa berkunjung, bersilaturahmi lagi Alhamdulillah. malam hari ini. Semoga pertemuan ini nanti bisa bermanfaat buat pemirsa semua, juga buat kita-kita semua. Dalam rangka Bunga Rampai Kehidupan, di mana Bunga Rampai Kehidupan ini acara yang full buat membahas tentang spiritual, tentang metafisika, tentang politik negara dan sebagainya. Psikologi sosial, siapapun boleh bisa nanti di komentar. Ya, ya, ya. Nah, begini, Iya. saya malam hari ini kan malam Jumat Kliwon ya. Bahagia sekali malam ini Ya. saya. Malam Jumat Kliwon yang tentu saja bagi masyarakat Jawa, ya, hampir seluruhnya ya, itu menjadikan malam Jumat Kliwon itu sebagai malam yang karomah ya. Kalau bahasa Timur Tengahnya ya, tapi kalau bahasa Jawanya keramat gitu ya. Keramat. Ya. Bagaimana Den Cokro? Ini Den Cokro dari Keraton Surakarta ini. Teman lama. Ya, Iya. itu menurut tinjauan spiritualitas atau dan juga metafisika itu gimana, Den Cokro? Jumat Kliwon tolong dieksplorasi malam ini untuk tentu saja untuk membangkitkan kembali semangat kearifan lokal ya. Betul ya. Kita hilang itu Iya, sementara betul. ini. Betul Mas Haris ya. Jadi dalam konteks budaya Jawa ada malam-malam yang dianggap spesial, termasuk malam Jumat Kliwon. Ada yang Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon, tapi Jumat Kliwon ini ternyata banyak sekali yang mengkeramatkan, istilahnya spesial. Nah ini saya mohon maaf tidak bicara dengan dengan dicampurkan dengan agama tertentu ya. Saya bicara ini karena kearifan lokal, saya dari tinjauan budaya Jawa aja. Ya, jadi gini, raga kita sebetulnya kan kalau kita meninggal raganya kita yang mati kan, tapi ruh kita kan ada di alam ruh. Kalau orang ya tadi orang Muslim bilang di alam barzah itu, alam pembatas. Nah, diyakini bahwa nenek moyang kita dulu meyakini bahwa setiap malam Jumat Kliwon para leluhur kita, Mas Haris, pada berkumpul. Ya seperti kita ini bersilaturahmi, saling mengunjungi dan membahas. Mereka membahas seperti di alam dunia ini, karena di alam gaib tentunya hanya orang-orang tertentu yang diberi kemampuan untuk bisa masuk ke wilayah situ, kemudian bisa mengeksplorasi. Itu pun bagi mereka yang betul-betul mendalami spiritual, kemudian percaya dengan hal gaib. Tapi ada sebagian yang menganggap itu takhayul dan sebagainya. Monggo, itu adalah hak mereka sendiri. Saya hanya ini kearifan lokal bahwa diyakini pada malam Jumat Kliwon itulah para leluhur berkumpul, kemudian seperti kita juga saling bertanya, membahas tentang berbagai macam, termasuk situasi negara kita bagaimana, kemudian
pemimpin yang sekarang itu bagaimana, itu mereka juga tahu gitu loh. Iya, iya, betul, 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 betul. Jadi sebetulnya masyarakat Jawa ya dan juga Banyumas ini ya merupakan subkultur Jawa ya. Iya, iya Sebenarnya betul. bukan subkultur Jawa menurut Iya. saya Banyumas itu. Cuma hanya bahasanya aja yang oh jadi A gitu ya. Iya. Itu karena meyakini banyak keramat-keramat tentang banyak hal ya Iya. sehingga masyarakat Banyumas menjadikan malam Jumat Kliwon adalah malam untuk menyepi ya, Betul, menyepi, mensucikan diri kalau mensucikan ya. diri, tazkiyatun Iya, nafas iya, ya, itu kalau bahasa Timur Tengahnya begitu ya, tazkiyat betul ya. ya, ya, Iya. Jadi gini, Mas Haris ya, sepengetahuan saya kalau eh, munculnya ini budaya keramatan Jumat Kliwon sebelum kerajaan Mataram kuno sampai ke Mataram eh, waktu dipimpin oleh Sultan Agung Hanyakrokusumo yang kemudian punya kalender sendiri ya, hitungan Jawa, terus ada Pon Wage Kliwon, ada apa bulan-bulan itu semuanya kan ketika di bawah pimpinan sama kerajaan Mataram di bawah eh, Sultan Agung Hanyakrokusumo. Tapi sebelum itu kita kan sudah punya kepercayaan. Sebelum kerajaan Mataram kuno itu kita orang bilang Jawa Dipa itu sudah punya kepercayaan terhadap nenek moyang, leluhur nenek moyang. Ya, jadi kitabnya orang Jawa juga punya kitab. Kitabnya itu apa? Roso, kasunya tanding urip. Jadi Al-Quran Qadim itu kalau dalam bahasa baik. Jadi ya, ya. orang Jawa itu menggunakan rasa. Maka dibilang ojo dumeh, ojo kagetan, ojo apa Rum- ojo Rumangsa. ojo rumongso, ojo kegedean aten lah. Itu semua itu rasa-rasa membatasi hawa nafsu kita. Ya. Ya kalau di dalam tadi Mas Haris bilang kan mungkin itu ada lawama amarah itu Ya, nafsu ya, itu ya. ya mutmainah lah kita di situ. Sebenarnya dalam rangka menyucikan itu semua ya, Iya, menyucikan diri. jadi orang Wah, Jawa halus sekali, dia itu selalu mengedepankan rasa. Nek kowe dijiwit lara ya aja kowe jiwit gitu. Jadi kalau kita merasa kita bahwa kalau memukul orang lain itu sakit, maka kita tidak boleh memukul atau melempar gitu. Ya itulah ilmu rasa yang orang Jawa itu sangat adiluhung sekali. Dan sekarang mohon maaf sekarang di era yang digital ini karena ya kalau waktu kita kecil ini dulu kita SD iya. kita masih dapat pendidikan ini ya, Budi pendidikan luhur, budi luhur ya. Pendidikan budi luhur moral Pancasila, bukan moral Pancasila, namanya budi luhur lah ya. ini apa tentang adab itu dan jadi itu Akhlak. kita iya jadi sekarang kita kan sudah sekarang dulu kita bicara dulu ketika guru kita masuk ke halaman sekolah dengan membawa tas dengan itu apa sepeda itu kita berebut untuk membawakan ada yang ngambil seanukan sepedanya ada yang tasnya berebut saking takdirnya kita hormat kita Taklim. taklim kita kepada guru. Kalau sekarang coba guru lewatnya emang gue Iya, pikirin ya. betul ya. Jadi dulu itu kita Ya, sebagai murid ya, katakanlah itu sebagai studi iya, kasus lah ya, kasus kita waktu kecil ingin memberikan yang terbaik ya iya, buat guru kita, buat iya, semuanya gitu iya ya. betul. Iya, 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 Lah iya. ini kaitannya dengan malam Jumat Kliwon itu memang Itu malam Jumat Kliwon biasanya memang yang dikenal oleh kita banyak sekali masyarakat Jawa yang apa namanya semedi ya, ya, semedi itu ya. tapi ada juga yang gini loh, eh, Mas Aris. Jadi saya juga kadang-kadang kasihannya gini, mereka itu menjustis seolah-olah itu musyrik. Misalkan dia menggunakan bunga, Hmm.
ada bunga mawar, bunga melati, bunga apa dan padahal itu sanepo. Artinya begini, itu bunga itu kan membawa keharuman. Iya betul Ya. Mbak. Jadi itu kalau kita memakai bunga melati harum melati, seolah amal kita atau perbuatan kita seharum bunga melati itu. Nah, itu melambangkan itu. Hanya sanepo aja. Sanepo aja gitu. Tetapi Tapi dipahami oleh orang dipahami yang orang-orangnya tidak mengerti, dikiranya kita menggunakan bunga, tidak ada tuntunannya ini sih segala macam lah. Kalau gitu. Padahal yang berhak untuk apa? Allah itu kan hanya punya hak prerogatif, ya kan? Dan syirik adanya di dalam diri. Di dalam diri. Bukan di luar diri. Bukan di luar Bukan diri. di kembang. Bukan di kembang. Bukan di keris. Iya, bukan di Kenapa keris. jadi syirik di luar diri? Lah, Kalau kita itu HP itu nanti syirik. syirik iya. ATM yang terikat banget kita kemana-mana syirik. Syirik iya betul. Jadi sebetulnya hanya sanepo ya. Iya sanepo aja iya. Ya, itu hanya sanepo aja. Contoh gini. Dulu bilang, kowe aja sok idu nang sumur. Maksudnya kamu jangan sampai ludah di sumur. Zaman dulu kan sumur itu kan buat mandi bersama, belum ada kamar mandi. Nanti kamu bisa mulutnya swingen itu sampai ini ya bibirnya pecah itu. Ya itu sanepo. Ketika kita ludah di sumur itu, ketahuan orang bisa dipukul sampai pecah. Nah gitu loh, karena ini sumber itu untuk dipakai orang banyak. Makanya bilang terus kemudian kalau perempuan di depan pintu mari wokal bon setan. Ya iyalah, sekarang kalau mohon maaf zaman dulu kan perempuan itu masih auratnya belum tertutup. Khusus di depan pintu kemudian ada lawan jenisnya lewat. Terus melihat itu ya lawan jenisnya yang merangsang begitu bikin kita nafsunya itu timbul kan bisa terjadi roda paksa. Bisa banyak hal lah ya. Nah, makanya dibilang orang ilok di depan pilih sebenarnya itu. Jadi kearifan lokal sanepo. Iya, itu. Nah, luar biasa leluhur kita. Iya, pakainya roso karena pakai roso. Sekarang luar biasa. Gimana itu? Iya itu. Tadi saya bilang karena kita sudah tidak ada pelajaran budi pekerti. Budi pekerti, budi luhur akhlak. Nah, ya dulu kita di SD zaman saya padahal di SD-nya di salah satu yayasan yayasan Katolik ya. Tapi diajarkan budi pekerti tidak dikotomi. Yang Islam, yang Katolik, yang Kristen, yang Buddha, yang Konghucu kan kita komunitasnya banyak itu. Yaitu mengajarkan tentang kebaikan, tentang bagaimana terhadap teman, bagaimana terhadap orang tua, terhadap kakak, terhadap adik, ada semua dipekerti. Tapi sekarang justru ketika agama berkembang malah justru tekstual sekali ya. Betul, karena dia pemahaman tekstual. Kalau dulu itu agamanya masih nol katakanlah nol ya, belum merata ya, belum berkembang. Iya, belum berkembang. Kita tapi betul-betul pakai rasa. Budi luhur, budi pekerti. Pakai rasa. Dan betul-betul diteladani ya. Diteladani. Sekarang banyak tokoh agama yang justru ini mohon maaf. Jadi kadang-kadang dia pinter mungkin ya ahli hadis, baca Qurannya bagus, tapi kadang-kadang kita melihat tingkahnya itu tidak mencerminkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia yakini, apa yang kitabnya yang betul-betul mengajarkan kebaikan. Itu kadang-kadang sosok itu muncul yang antagonis gitu loh ya ini. Apakah kita karena hal tersebut akibat dari lari dari tradisi budaya leluhur kita? Ya ada korelasinya juga gini. Walaupun agama juga penting sekali, tetapi ya, betul. Di pihak lain kita itu meninggalkan tradisi kearifan lokal itu ya. Jadi gini ya, setiap pergantian pemimpin sudah dari di Mas Haris coba diperhatikan pasti begitu terjadi bencana di tanah air kita. Iya. Setiap ada pergantian pemimpin coba ada bencana. Ya itu mulai zaman Soekarno misalkan. Zaman Soekarno pun
Begitu itu ada bencana politik, tapi ada bencana politik juga. Ya dari mulai Pembunuhan dan lain-lain. segala macam. Zaman Soeharto sama. Tapi hebatnya Pak Harto karena dia penyatuan alam. Ketika waktu itu Gunung Merapi itu meletus yang terkenal dengan Wedus Gembel tahun 80-an berapa ya, 82 apa 83 itu. Beliau tuh dengan Ibu Tin turun ke Jogja, terus dia bertemu dengan Mbah Marijan, hanya beliau bilang bisa ngatasi ora le. Mengapa orang zaman dulu, lah ya, zaman Pak Karno, Pak Harto itu kayaknya sangat simplistik, tidak pakai doktrin atau ajaran-ajaran spiritualitas agama, tetapi penyatuan dengan alam ya mungkin ya. Jadi pakai rasa itu, ya. Jadi iya. mandi. Iya, Mandi. lah iya. Iya. Allah menjadi kehadiran nyata banget. Iya, pada betul. waktu itu maksud saya. Gunung Galunggung waktu meletus juga demikian. Coba betul dasarnya Pak Harto turun ke Tasikmalaya, berhenti langsung, berhenti kok. Saking penyatuannya. Iya, kan dia menyatu dengan alam, Penyatuannya. punya komunikasi dengan alam dengan baik. Iya. Semuanya kan ada gaibnya ini sebetulnya. Semua aja ada gaibnya. Barang satu itu sebenarnya. Iya, ada gaibnya. Lah ini beliau bisa berkomunikasi dengan baik gitu loh. Dengan para leluhur, mana yang menjaga ini semuanya itu kan ada yang menjaga semua. Alam semesta ini ada perangkat-perangkatnya. Kalau di dalam agama Islam ya ada malaikat kan, ada malaikat itu kan tugasnya macam-macam, ada yang mengatur hujan, ada yang rezeki segala macam. Nah itu, nah, orang Jawa pun punya kayak gitu. Ada yang mengatur alam semesta, atur gunung segala semuanya ada. Kalau di Jawa itu yang penasehatnya itu Ki Badronoyo atau Ki Semar itu. Mbah Semar ya. Iya, itu. Kenapa Mbah Semar adanya di Jawa aja ya? Itu karena gimana itu? Sebenarnya gini, dulu pun orang ketika Portugis masuk, VOC masuknya ke Jawa Dipa kan, bukan ke Papua dulu atau kemana. Karena negara kita itu dulu sebelum jadi negara NKRI ini dulu kan kita sudah pernah jadi negara yang besar ya. Ketika Sriwijaya, kemudian Majapahit, itu wilayahnya kan sampai ke Filipina Selatan itu, ya kan. Mindanao, ya kan. Nah, bahkan Brunei itu ikut sini, ya, betul. Malaysia, Singapura. Nah, iya, betul. Nah, ini kembali lagi Mas Haris. Kalau kita sebetulnya mau menguri-uri yang baik ya tentang sebenarnya ini malam kalau di yang saya bilang dulu gini, caos dahar. Nak, kamu kasih makan caos dahar gitu. Caos dahar itu kita bukan memberi sesaji. Kalau ada orang atau anak yang mungkin yang kurang mampu dipanggil sini, ini loh, nak ini minum. Tapi ada yang mau itu ada digelerakan buat sesaji segala macam, ini badannya segala. Nah itu kan ya yang pemahaman yang keliru. Sebetulnya yang bercaos dahar menurut ini ajarannya yang saya itu gitu. Ya itu dulu di setiap depan rumah ada kendingnya. Iya, ada kendingnya. Hebat sekali ya. Itu rasa bahwa suatu saat orang itu akan berjalan, orang lelah, kita sudah menyiapkan itu prasarananya tanpa harus memandang siapa orangnya, agamanya apa, enggak. Terus siapa luar biasa itu. Jadi karena kita meninggalkan tradisi leluhur kita yang sangat luar biasa itu, sehingga mungkin sekarang banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ya. Betul ya. Jadi karena baik politik, sosial, ekonomi, budaya. Ya, contohnya gini lah ya. Kita lagi tidur nyenyak. Kemudian tiba-tiba ada orang yang membangun dengan cara yang kasar. Bangun. Kita kan kaget
Kan kita bisa marah. Seperti halnya ini adat istiadat kita. Yang adilu diacak-acak. Dan kita punya kesenian itu ebek, jerandor segala macam. Oh itu mesti nggak ada tuntunan. Pada kita jangan dicampur adukan dengan oh itu budaya kok. Budaya manusia. Jangan terus apa-apa itu diambilnya itu nggak ada tuntunannya. Ini bid'ah, ini musyrik segala macam lah. Ini kita orang Jawa tidak habis caranya kalau semuanya kayak gitu. Dihabisin itu. Budaya. Wayang juga dipressing semua. dinafikan. Padahal di wayang itu sama, Pak. Di wayang itu kan ada Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Jagat Girinoto, ada Sang Hyang Tunggal yaitu kalau gitu ya Allah SWT, Sang Hyang Tunggal itu. Jadi dengan bahasanya bahasanya ya rasanya sudah luar biasa. Jadi berbeda tetapi maksudnya kan sebetulnya sama ya, Tendokro. Iya, makanya kalau tapi bahkan ketika di tanah Arab dulu belum wiyosan dalam Kanjeng Nabi, niki tradisi peradabannya sudah tinggi. Sudah tinggi. Iya. Kenapa banyak orang yang tidak merasa bangga? Harusnya merasa bangga. Gitu. Iya, harusnya begitu. Iya. Apalagi kita kembali ya kalau penyebaran agama Islam dengan Wali Songo, kalau Wali Songonya itu model-model yang keras, kita sudah nggak menikmati Borobudur, nggak menikmati Prambanan, candi-candian. Tapi para wali itu sangat menghargai, halus, lembut, ya. Gamelan boleh, wayang boleh, lentur ya, lentur, nggak ada gesekan gitu loh. Ini yang menarik dakwahnya Wali Songo di situ. Iya, lembut, lentur, kenyal dan halus. Halus karena pakai rasa. Nah itu rasa itu. Tapi belakangan kok menjadi agama kayak menjadi momok yang menakutkan ya. Ya karena mereka bicaranya kan surga neraka terus gitunya. Hitam putih ya. Iya, Islam neraka ini kamu neraka ini lah. Padahal neraka itu hak prerogatif Allah kan gitu loh. Nerakanya di mana kan kalau kita apa-apa neraka ya itu berarti kan berhala malah kita kamu jangan ini karena kamu bisa masuk neraka bukan karena Allah kan berhala itu. Iya. Sama aja nih Mbak berhala tidak percaya bukan kan sebenarnya karena Allah itu loh. Tapi kalau kamu jangan begini loh nanti bisa masuk neraka loh lah itu kan. Jadi maaf ya Tendokro, banyak sekali tokoh-tokoh agama yang justru yang harusnya kafah malah tidak kafah ya. Nah, kalau orang Jawa kan apa saja itu harus halus dan harus dianggap sebagai ibadah ya. Sebagai hubungan yang transendental dengan Gusti Allah. Iya. Dulu pondok-pondok karena tekstual banget para agamawan zaman sekarang ya. Sangat tekstual. Contohnya gini aja. Zaman dulu Mas Haris kan dulu mondok di Tebuireng. Terus ada Kolbuntes segala macam. Dulu menggunakan pakai bahasa Jawa kok. Iya, betul. Bukan alfalah, enggak kita pakai Tebuireng, Kolbuntet, gitu. Jadi pesantren dulu Tendokro. Itu namanya desa itu. Kayak desa Tebuireng, desa Buntet, desa kearifan lokal dipakai. Iya, sekarang enggak. Sekarang pondoknya namanya harus Arab. Ya maaf lah ini enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa ya. Cuma memang apa-apa harus di Timur Tengah kan. Iya. Padahal gini muamalah lagi secara ekonomi juga. Coba Anda lihat di Purwokerto aja. Toko mebel yang jualan orang-orang keturunan Arab Saudi. Ada yang namanya Timur Tengah. Apa ada yang namanya misalkan toko mebel Barokah, nggak ada toko mebel Sabar, toko mebel Jatimulya, pakainya bahasa-bahasa aneh kan. Iya. Tapi kita warungnya warung Barokah, warung Rizki Warung. Nah kan kebalik kan. Ini Tendokro yang membuat kita jadi gundah. Mengapa orang Jawa itu orang Nusantara ya khususnya orang Jawa itu kayak lebih bangga mengadopsi nama-nama dari luar, mengadopsi seni dari luar. Padahal kita lebih agung. Tadi kita udah ngobrol masalah
gamelan itu ya, peradaban yang luar biasa, kan pakai logam kita ya. Betul, bangsa Barat masih pakai tali, kita sudah pakai menggunakan logam. Iya, Terus luar bangsa biasa. Arab itu hanya belulang ada. Belulang, ya. Kita sudah pakai logam jauh. Wah, luar biasa itu. Sudah menemukan logam. Ini kan Gimana menurut Den Cokro ini dieksplorasi ini? Ya, inilah salah satu budaya adiluhung kita. Mengapa kita sekarang wong Jawa ilang Jawane? Ya kan di dalam itu Jayabaya itu kan ada ramalan Jayabaya. Mengko nek tekane zaman edan wong Jawa ilang Jawane. Kedung ilang kedung ilang kali ilang kedunge terus pasar ilang kumandange. Lah artinya kan begini. Orang Jawa sekarang yang termasuk saya sendiri nih, mohon maaf kita semuanya sekarang anak aja pakai bahasa Indonesia kok nggak mendidik secara bahasa Jawa. Aneh kan, kita kan orang Jawa loh. Orang Jawa sekarang ditanya aja boso nggak tahu kok. Yang tahu kromonya salah. Kalau lenggah dalam badhe tindak. Nah, pelundang nggih niku. Monggo dalan dar lho, dar ku awake dhewe kan gitu loh. Iya, Den Cokro ini sebenarnya pembicaraan sangat menarik sekali mengenai kembali ke Nusantara, kembali ke Jawa, kembali ke tradisi luhur, kembali ke peradaban yang sangat luar biasa. Yang kita itu justru pada saat sekarang ini rendah diri atau apa itu inferior terlibat satu rasa inferioritas penyakit ini yang harus dibuang. Ini gimana ini caranya supaya inferioritas itu kemudian bisa sedikit demi sedikit kita bangga lagi terhadap kejawaan kita ke semua pihak lagi kita. Dari mulai segi pendidikan, dari tokoh agama semua terlibat. Artinya pendidikan Jawa, pendidikan bahasa Jawa atau apapun itu harus juga diberi porsi yang agak lebih lah, jangan sekedar pelengkap penderita saja. Dulu pun kita mengalami kok suruh nulis bahasa, tulis Hono Coroko suruh belajar itu, terus tentang apa budaya-budaya Jawa itu juga sudah ada segala macam yang ada. Sekarang ini ada lagi kalau dan semua itu tulisan Jawa itu ada maknanya katanya. Iya, betul. Nah, mereka membuat huruf itu kan pakai tapa ya, pakai meditasi. Lah iya makanya gini loh, aneh ya. Orang Jawa itu kan kalau tafakur karena bersemedi sebenarnya kan menepi di gua-gua ya. Di gunung ya. Kemudian dia penyatuan alam. Tapi orang sekarang kalau orang bilang, "Wah, itu musik mana gunung?" Lah Kanjeng Nabi aja dapat di gua Jabal Nur. Iya, Jabal Nur. Di Jabal Nur. Ya di Gua Hira kok dapat wahyu dari sana. Iya. Di situ kok kita kalau kok kita kayak malu kita padahal kita yang penyatuan karena mungkin lama dijajah sebagai jongos ya. Iya, lama sebagai herder. Iya, betul. Lama sebagai budak lah. Nah, iya. Jadi inferioritas ini kemudian begitu lama sehingga sampai hari ini kita masih merasa rendah diri ya. Tidak. Bangsa-bangsa lain. Iya, itu yang terutama. Tadi ini harus dari tingkat dari ulamanya sendiri juga itu harus bangga dengan ilmu kearifan lokal. Ulamanya ya juga jangan selalu kiblatnya Timur Tengah terus kiblatnya Timur Tengah. Kearifan lokalnya ditinggalkan. Karena apa? Tertakut ya. Loh, turunnya agama Islam itu kan ketika di Arab Saudi sudah jahililah kayak gitu. Kita sudah punya peradaban bagus. Sudah bagus. Sudah punya agama atau kepercayaan walaupun itu sifat monoteisme itu loh. Monoteisme iya. Gusti Allah, Sang Yang Tunggal itu yang tunggal. Beberapa tahun yang lalu lah zamannya pemerintahan Pak Jokowi kan kita ada ulama yang
lokat actionnya itu kan pakai action Jawa. Kan ayo diserang sana sini. Diserang sana sini. Masya Allah, aja makanya gitu aja udah. Katanya, nah ya itu. Susah kita gimana ya? Punya rasa sakit hati gitu loh. Jiwanya sakit, ya? Jiwanya sakit dia. Iya. Enggak pernah apa-apa kok dianggap, dia mengklaim bahwa dia yang paling baik, dia yang punya surga, yang punya neraka. Salah gitu ya. Surga itu punya baik. Iya, ya, kayaknya gitu. Padahal ya hak prerogatif Allah Muhammad. Lah orang Jawa itu tidak pernah mengatakan wong neraka. Mesti ditanya kalau orang yang sudah meninggal, suwargi, sampun suwargi kok. Langsung mengatakan suwargi ini, suwargi ibu, suwargi bapak, suwargi romo, suwargi, kan gitu. Paknya suwargi. Betapa halusnya. Nggak pernah ada. Oh ini neraki nggak ada. Gimana supaya kesadaran kejawaan atau kenusantaraan ini tumbuh kembali dalam waktu yang cepat gitu. Kalau lambat itu janganlah, yang cepat kembali sadar bahwa kita manusia Jawa itu, manusia Nusantara itu ya harus seperti orang Nusantara, seperti orang Jawa lagi. Iya kompleks sih ya ini tadi itu sangat kompleks sekali. Paling tidak ya kita dari lingkungan sendiri, kita di lingkungan kita terus membiasakan dengan cara Jawa lah, dengan anak cucu kita monggo dengan bahasa Jawa dilatih. Karena sebetulnya di Suriname yang sudah ratusan tahun dia merantau di sana menjadi warga negara di sana karena dia budaknya, tapi masih menghargai tentang budaya Nusantara itu, terutama kan kebanyakannya dari Jawa itu di sana di Suriname itu masih terjaga walaupun bagus, sudah berubah agama di sana Kristiani atau Katolik, tapi tetap kejawaannya muncul ya. Jadi kita walaupun agamanya Islam yang dari Timur Tengah, dari Rasulullah SAW gitu, tetapi jadi orang Islam yang Indonesia tetap, yang tetap Nusantara. Iya betul ya. Jadi orang Hindu ya jangan jadi orang India, jadi orang Indonesia ya. Jadi orang Katolik, Kristiani jangan jadi orang Yahudi. Betul Gus Dur ya. Iya itu Gus Dur gitu ya. Karena yang dicerapkan ajaran agamanya, bukan budaya Arabnya. Iya. Ini pada keliru. Makanya Gus Dur itu sangat manusia yang langka, sangat luar biasa. Itu pun masih tetap diserang. Subhanallah, yaitu beliau itu kan sebenarnya merangkul semua golongan tuh. Saya ingat ketika Gus Dur jadi presiden di Solo, beliau kan di Ruat. Geger kan. Ya Haji di ruangan lah. Itu kan Joko bodoh. Padahal dalam kerangka untuk supaya dia itu terangkul ya. Iya, dia nggak tahu bahwa sebetulnya ada kearifan kan diambil yang di situ, menyingkirkan hal-hal yang buruk, kembali ke jalan Allah kan kayak gitu. Kita ngambil filosofinya kan gitu, tapi mereka kan tidak ada tidak ada segala macam itu. Ya itu kayak gini kan dianggapnya nyeleneh segala macam bagi yang mereka tidak suka gitu. Tapi alhamdulillah ya beliau dicintai oleh semua kalangan lah. Saya pernah berkunjung ke makamnya beliau jam 2 malam masih rame. Mas luar dan tidak pernah putus subhanallah. Dan itu hasil dari sumbangan orang-orang yang datang ke makam untuk masyarakat di situ. Di lingkungan situ. Lingkungan makmur sekali. Memberikan rezeki kan kesalahan gitu. Itu hebatnya. Luar biasa. Itu wali betul ya. Iya. Itu yang namanya wali. Jadi Gus Dur itu merupakan manifestasi seorang manusia yang hebat yang bisa memanifestokan sesanti kebangsaan ya. Iya. Dari agama menjadi semua jadi berkiprah bersama-sama. Ya. Melampaui kasat di atas melampaui melampaui agama itu sendiri. Agama dalam artinya dipahami orang. Bukan agama yang spiritualitas sufistik tidak, yang tekstual sekali. Jadi kita menyayangkan. Jadi Den Cokro terima kasih sekali nih. Luar biasa ini pembicaraan malam ini luar biasa.
mudah-mudahan nanti pada suatu ketika kita bisa kumpul lagi di tempat Den Cokro atau di mana yang Iya, penting Mas kita Haris. membahas tentang satu tradisi luhur adiluhung leluhur kita agar kita bisa meniti ke jalur itu kembali. Iya. Nah, meniti ke dalam diri itu leluhur kita kan gitu ya. Iya, betul. Pengendalian dirinya yang luar biasa. Iya. Ya terima kasih Den Cokro. iya. Malam ini saya senang sekali. Ini kebetulan nanti juga barangkali nanti yang ada mau yang komen di itu ya. Silahkan nanti di kolom komen aja. Nanti kalau ada masuk kita konsultasi, kita punya apa? Channel di Bunga Rampai Kehidupan. Bunga Rampai Kehidupan. Iya, kita bisa dari psikologi sosial, psikologi politik, psikologi negara segala macam kita bisa bicara di sinilah tanpa dikotomi Betul. aliran apapun karena kita yaitu kita Barang ini siji. barang satu ya. Kelihatannya aja berbeda-beda. Ya, Ya. tapi satu. Terima itu aja. kasih Den Cokro atas kerawuannya. Ya, terima kasih juga ini Mas Hadi lama sekali ini. Semoga pertemuan malam ini nanti akan ada berkah. Nanti kita Menarik lagi. ya. Iya, Menimbulkan kesadaran baru Iya, tentang betul, kenusantaraan iya, kita, betul, iya. kejauhan kita. Kita meniru ulama-ulama yang soleh-soleh kayak Betul, Abdi iya, Abdurrahman iya, Wahid itu iya, yang iya. tidak kehilangan Iya. jati dirinya Iya. gitu. Iya, ya. Terima kasih Den Cokro. Ya, Sekali lagi, ya, terima kasih. Mudah-mudahan Ya, bisa ya. kembali ketemu lagi. Itu nanti anu ya Den Cokro. Barangkali ada yang apa namanya komen atau di Bunga Rampai Kehidupan. Bunga ya. Rampai Kehidupan ya. Iya, bicara ya ini dari bawah Gunung Slamet ini kita dari Banyumas untuk keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.